Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desandri, BP 18111123 dari Ergonomika TPB 2008 akan menjelaskan mengenai aplikasi prinsip ergonomi pada perancangan alat perajang bahan baku keripik yang multiguna. Jurnal ini saya ambil dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri ITS, dan juga untuk pembuatnya yaitu Syafiatul Ummah dan juga Inyoman Sutantra. Pendahuluan ataupun latar belakang mengapa dibuatnya alat ini, karena salah satu alat pertanian yang membutuhkan penelitian lebih lanjut merupakan alat perajang bahan baku keripik. Nah, alat tersebut telah tersedia dalam berbagai macam bentuk, diantaranya alat perajang konvensional berbentuk kotak yang terbuat dari jati dengan pisau di tengah-tengahnya. Nah, adapun kapasitasnya yaitu hanya 8 kg per jam. Kemudian alat perajang semi manual itu bisa menghasilkan 22 kg per jam. Alat sudah ada, hanya digunakan untuk merajang singkong saja. Nah, karena kapasitas yang kecil, maka perlu digunakan alat perajang yang multiguna. Adapun menganalisis ergonomi dari alat ini yaitu digunakan metode RULA, yaitu Rapid Upper Limb Assessment. Nah, untuk uraian penelitiannya, penelitian ini membutuhkan perhitungan pada transmisi daya yang dilakukan oleh sabuk V dan juga puli. Adapun daftar pustaka yang digunakan yaitu ada belt dan puli. Belt dan puli mentransmisikan torsi dan juga putaran dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, pada perancangan sabuk ini membutuhkan panjang sabuk yang dapat dicari dengan menggunakan persamaan sabuk. Dan macam-macam sabuk V dapat dilihat pada gambar 1 dengan keterangan yaitu ada terpal, penarik, kemudian pembungkus, dan juga ada bantalan karet. Nah, ini merupakan gambar penampang sabuk yang digunakan pada alat mesin perajang ini. Kemudian digunakan poros. Poros ini dia berbentuk bulat, di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi, puli, dan juga elemen transmisi lainnya. Nah, poros ini harus bisa menerima beban lenturan, tarikan, tekan, ataupun puntiran. Kemudian digunakan pasak. Pasak ini merupakan suatu elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-bagian mesin seperti roda gigi, sproket, katron, ataupun komponen-komponen pada poros. Nah, ini merupakan ilustrasi gaya-gaya pada pasak. Kemudian ada bantalan. Bantalan ini berfungsi sebagai penghubung antara elemen gerak dengan bodi diam. Dengan media ini tentunya diharapkan daya yang ditransferkan dari input akan dapat dimainkan mesin yang lain. Nah, adapun loss energi bantalan itu harus seminimal mungkin akibat gesekan antar elemen. Selanjutnya ada pisau potong. Jadi pisau potong ini berfungsi untuk merajang bahan baku yang akan perajangan, seperti misalnya umbi-umbian maupun buah-buahan. Selanjutnya ada rangka. Rangka ini salah satu bagian terpenting dari setiap mesin yang mampu menerima berbagai macam beban. Rangka ini harus bisa menerima beban lenturan, tarikan, tekan. Kemudian ada metode RULA. Nah, jadi metode RULA ataupun Rapid Upper Limb Assessment ini adalah metode penilaian terhadap bagian tubuh dan otot seseorang saat beraktivitas. Adapun uraian penilaian postur kerja tubuh, penilaian kelompok postur kerja tubuh, dan juga ada penjumlahan nilai total. Nah, untuk analisis dan perhitungan pada pembuatan alat perajang keripik ini dapat dilihat pada grafik, di mana pun mempunyai nilai tegangan geser tertinggi dibandingkan juga ubi. Kemudian, hasil keseragaman data pengujian bahan baku dengan tingkat keyakinan 95% itu didapatkan nilai sukun yang terbesar. Kemudian, untuk hasil perhitungan persentil keyakinan 90%, didapatkan hasil perhitungan bahan baku sukun juga yang terbesar. Kemudian, perhitungan kebutuhan pisau dan sudut pisau, di mana kapasitas ataupun Q yang diinginkan sebesar 65
65 kg per jam dengan kecepatan putaran piringan yaitu 70 rotation per menit. Nah, adapun masa satu kali perajangan dapat dicari dengan cara pengambilan secara acak yang telah dirajang sebesar 350 gram dan potongan yang dirajang sebanyak 40 buah. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, itu didapatkan nilai massa satu kali rajang sebesar 0,00875 kg dan jumlah, sedangkan perhitungan sudut pisau sebanyak 4 kali. Dengan menggunakan bersama 9, maka didapat pada tabel 4 ini. Nah, selanjutnya itu perancangan motor, sabuk, dan katrol. Adapun torsi yang digunakan yaitu sebesar 0,78 Nm. Kemudian horsepower yaitu sebesar 54,6 watt atau 0,07 horsepower. Nah, kemudian ada perancangan dan perhitungan poros. Panjang poros utama atau yaitu sebesar 210 mm dan material yang digunakan merupakan material jenis ST37 dengan nilai ultimate strength ataupun SU sebesar 20.000 psi dan yield strength-nya sebesar 17.000 psi. Adapun perancangan dan perhitungan pasak dan bantalan dapat di gambar 4 ini. Nah, perancangan bantalan 1 dan bantalan 2 dapat dilihat pada gambar 4, di mana letak bantalan 1 dan poros utama dengan lokasi bantalan berada di ujung sisi kanan untuk bantalan 2 pada jarak 180 mm dari kanan. Kemudian, ada perancangan dan perhitungan material rangka. Nah, perancangan rangka ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan material rangka yang menggunakan metode elemen hingga dengan metode ergonomis ataupun metode rula tadi. Nah, untuk penilaian ergonomis itu dibagi menjadi 3 grade, yaitu grade A, grade B, dan juga grade CD. Untuk grade A yaitu dihitung perhitungan lengan atas, perhitungan lengan bawah, pergelangan tangan, kemudian puntiran tangan. Untuk grade B itu perhitungan leher, punggung, dan juga kaki. Sedangkan C dan D merupakan relasi dari postur grup A, otot dan juga beban. D itu grup B, otot dan juga beban. Nah, ini merupakan ilustrasi ataupun pembagian nilai ergonomis dari grup A, grup B, dan juga CD. Nah, setelah D, maka akan dituangkan ke tabel nilai ergonomis. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari ini, itu alat peragang bahan baku keripik dapat digunakan bahan baku, yaitu ketela pohon, sukun. Kemudian, alat peragang bahan baku ini menggunakan dua macam pisau potong, yaitu berbahan baja steel, yang ditempelkan pada piringan pisau berbahan stainless steel dengan 4 ketebalan. Kemudian, ada alat peragang bahan baku keripik ini menggunakan motor AC ataupun arus searah dengan kapasitas 0,5 horsepower dan juga torsi maksimal yang dihasilkan yaitu 70 rpm. Kemudian transmisi yang digunakan yaitu V-belt dan juga puli. Adapun diameter dari puli yaitu 590 mm dan 45 mm. V-belt yang digunakan berbahan dasar rubber EPDM. Dan alat peragang bahan baku keripik memiliki besar 72 x 60 x 99,9 dengan pertimbangan antropometri material yang digunakan dalam pembuatan rangka adalah ST37 dengan nilai ergonomis yang didapatkan yaitu sebesar 3. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa alat peragang bahan baku keripik itu sudah nyaman digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.